Shalom Kingdom Community, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Walaupun di dalam masa-masa seperti ini, yang penting Bapak Ibu Saudara tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan selalu senantiasa memberi kita kesehatan yang luar biasa. Oke, materi komsel kita pada minggu ini diambil dari bahan khotbah Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin, di mana judulnya adalah Knowing God's Plan, atau dengan kata lain, kita mengenal rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan mulai dengan satu pertanyaan pembuka. Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan ini, sharing bersama-sama dengan anggota komsel Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pertanyaannya demikian: bayangkan jika kita mengendarai sebuah mobil, lalu kemudian dengan tiba-tiba pedal gas kita injak secara penuh, atau dengan kata lain gaspol. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan apa yang akan terjadi, lalu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Itu bisa diseringkan. Kalau ketika saya gaspol, maka kecepatan akan semakin bertambah, tujuan saya akan semakin cepat saya tempuh, bahkan saya mungkin lebih berhati-hati dalam menyetir sebuah mobil ketika dalam kondisi gaspol. Oke, komsel kita pada minggu ini dilandasi oleh satu buah ayat yang terambil dari Amos pasal 9 ayat 14. Demikian firman Tuhan: Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Itu merupakan ayat komsel kita. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani tahun ini dengan sembarangan. Kita akan menjalani tahun ini tanpa pengharapan. Kita menjalani tahun ini tanpa punya tujuan yang jelas. Oleh sebab itu, sebagai warga kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan, mari saya mengajak kita semua supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mumpung ini masih awal tahun, kita datang di kaki Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan dan tanya Tuhan. Dan percaya Tuhan pasti akan ngomong sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan akan nyatakan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kerjakan di tahun 2021 ini. Kingdom Community, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama dalam komsel minggu ini. Yang pertama, pemulihan atau pembangunan kembali. Mari sadari ada kunci-kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan, sehingga apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu terdapat di dalam Matius 16 ayat 19. Artinya apa? Ternyata kita punya otoritas. Kita diberi otoritas oleh kuasa Tuhan. Lalu kemudian kita juga bisa mengakses kerajaan sorga, sehingga kita tahu persis apa yang Tuhan mau, dan kita juga tahu persis apa yang akan kita lakukan selama tahun 2021 ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu, pastikan bahwa kita tetap hidup di dalam Tuhan, maka Dia akan membawa kita menikmati pemulihan dan pembangunan kembali kehidupan kita di tahun 2021 ini. Yang pertama yang tadi, yang kedua, kehancuran kehidupan yang lama, menghancurkan kehidupan yang lama. Kebiasaan yang sudah menjadi karakter dari kehidupan kita yang lama harus kita hancurkan, dan kita mulai membangun sesuatu gaya hidup kerajaan sorga dalam kehidupan kita. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pernah ada seorang bertanya kepada saya, "Kak, bagaimana supaya saya bisa melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk saya?" Dan saya menjawab sederhana, bahwa ketika kamu mau melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, gampang. Kamu tinggal memperbanyak saja kebiasaan-kebiasaan baik. Kamu tinggal sering-sering aja melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Otomatis kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu akan semakin lama semakin berkurang, dan semakin lama akan semakin hilang. Bahkan kita tahu persis bahwa kehidupan kita, kalau semakin melakukan hal yang baik, maka lama-kelamaan hal yang baik aja yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian jangan mementingkan kepentingan dan kemauan kita sendiri, tetapi mari kita memberi hidup kita sepenuhnya dalam mengikut kepentingan dan kehendak Sang Raja atas kehidupan kita. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memutuskan untuk menjadikan Dia Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan itu bukan kehendak saya lagi, tetapi yang saya pikirkan, yang saya katakan, yang saya lakukan itu merupakan kehendak Tuhan.
Jadi orang tidak melihat saya lagi, tetapi orang melihat Tuhan dalam kehidupan saya. Orang tidak hanya melihat saya, tapi orang melihat Yesus dalam kehidupan saya. Apa yang saya katakan, perkataan-perkataan yang senang, membuat orang senang, membuat orang bahagia. Apa yang saya lakukan membuat orang senang. Apa yang saya pikirkan itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, percepatan penuaian. Artinya bahwa kalau kita berjalan di dalam prosesnya Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, tahu persis apa yang maunya Tuhan, maka semakin cepat kita sampai ke tujuan, atau semakin cepat kita mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percepatan saat mengendarai mobil bukan hanya injak gas yang pelan-pelan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau mobil yang Bapak Ibu Saudara kendarai melaju dengan kencang, maka hal yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan adalah gaspol. Semakin Bapak Ibu Saudara gaspol, semakin Bapak Ibu Saudara hati-hati, semakin Bapak Ibu Saudara sampai di tujuan dengan cepat. Berikan respon yang benar saat kita menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita mengalami percepatan. Artinya kita tidak terlalu banyak menoleh ke belakang, tidak terlalu banyak melihat apa yang sudah terjadi di belakang, bahkan tidak berjalan di tempat. Tetapi ketika kita memberi respon terhadap hal-hal yang ada di depan kita, responnya benar, maka itu semakin hari membuat kita semakin maju dan percepatan itu terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sayangnya, Bapak Ibu Saudara, dalam pengalaman saya atau dalam keadaan kondisi dunia yang saat ini, banyak orang yang tidak mengerti dan akhirnya mereka memberikan respon yang salah, sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, bukan percepatan tetapi lambat, bahkan bukan hanya lambat, mereka hanya jalan di tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pastikan kita bisa melaju dengan cepat dalam apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu adalah hal yang paling bahagia, hal yang paling membuat kita bahagia selama kita ada di muka bumi ini, khususnya untuk menjalani tahun 2021 ini. Baiklah Kingdom Community, kita akan tutup dengan salah satu ayat. Ayat itu terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 26 bagian A. Demikian firman Tuhan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Nikmatilah pemulihan dalam kehidupan yang baru ini dengan percepatan yang Allah siapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Ibu Saudara diskusikan dan Bapak Ibu Saudara sharingkan apa yang Bapak Ibu Saudara dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya akan bacakan pada kesempatan ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan harapan terbesar apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan terjadi di tahun ini. Percayakah bahwa ketika kita bersama Tuhan, apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Yang kedua, hal apa yang perlu kita buang di dalam kehidupan kita supaya gaya hidup kita menjadi gaya hidup kerajaan sorga sehari-hari? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan itu. Lalu yang ketiga, komitmen apa yang Bapak Ibu Saudara ambil supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengalami pemulihan dan percepatan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tahun 2021 ini? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan bersama. Yang paling terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita sempatkan diri kita untuk kita berdoa bersama-sama. Kita sepakat mendoakan pokok-pokok doa yang saya akan bacakan, dan dengan yakin apa yang kita doakan Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab seturut kasih dan kehendaknya. Yang pertama, kita berdoa supaya hikmat, kepekaan, dan akan kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi setiap orang percaya kepada Tuhan, kita berdoa supaya kita diberi hikmat dan kepekaan dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Yang kedua, kita juga berdoa supaya kekuatan dan penyertaan Tuhan itu bisa membangun kehidupan kita, bisa mengarahkan kita untuk semakin dibangun dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kita juga berdoa supaya devotional life dan family devotion bisa makin berakar kuat dan bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Lalu kemudian yang berikut, kita berdoa minta hikmat atas para pemimpin untuk memimpin atau mementoring kita setiap hari. Lalu kemudian kita juga berdoa supaya Tuhan campur tangan untuk bisa kepada pemerintah, untuk bisa bagaimana caranya mereka untuk memutuskan mata rantai
COVID ini. Dan kita juga berdoa supaya vaksin yang didistribusikan bisa segera sampai ke kita dan kita bisa divaksin, dan tentunya itu akan memproteksi kehidupan kesehatan kita dari COVID-19 ini. Yang terakhir, kita juga sempatkan berdoa buat keluarga yang ditinggalkan karena akibat kecelakaan daripada pesawat Sriwijaya yang terjadi beberapa hari yang lalu. Semoga Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya anak-anak Tuhan yang mengalami hal demikian. Kita percaya bahwa tahun 2021 ini banyak hal yang Tuhan akan kerjakan, tetapi biarlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa memberi respon yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.